Viral darah 20 sampai 28 April 1453. Perang adalah tipuan. Hadis Nabi Muhammad SAW. Akibat langsung dari pertempuran laut di Selat Bosporus sangat kentara. Waktu yang sangat singkat berhasil mengubah keseimbangan psikologis pengepungan kepada pihak bertahan. Laut pada musim semi menjadi aula maha besar, tempat mempermalukan armada Utsmani yang disaksikan baik oleh warga Yunani yang berkumpul di tembok kota maupun oleh sayap kanan pasukan Utsmani yang dipimpin Mehmed di pantai seberang. Kedua belah pihak sama-sama sadar bahwa armada baru yang besar ini yang harus menghadapi armada Kristen pertama kali muncul di Teluk tidak dapat mengimbangi pengalaman kelautan orang barat. Armada ini diadang oleh keterampilan dan peralatan yang lebih unggul, belum lagi oleh keterbatasan kapal dayung itu sendiri, dan tentu saja oleh nasib buruk. Tanpa menguasai lautan, perjuangan menaklukkan kota akan menjadi peperangan yang sangat besar. Terlepas dari apapun hasil yang akan dicapai meriam-meriam Sultan di tembok daratan. Di kota, semangat warga kembali pulih. Ambisi Sultan jatuh ke dalam kebingungan dan kekuatannya menurun. Pasalnya, perahu triremnya yang sangat banyak tidak mampu menangkap bahkan satu kapal pun. Kapal-kapal layar tidak hanya membawa bahan makanan, senjata dan tambahan prajurit, mereka juga menyuntikkan harapan baru bagi pihak bertahan. Barangkali armada kecil ini hanyalah tahap awal dari armada bantuan yang lebih besar. Kalau 4 layar kapal mampu mengalahkan angkatan laut Utsmani, apa yang tidak akan dilakukan selusin kapal dayung bersenjata lengkap dari Republik Italia untuk menentukan hasil akhir pertempuran. Hasil yang tak terpikirkan ini menumbuhkan lagi harapan mereka dan menimbulkan keberanian, juga memenuhi mereka dengan harapan-harapan baru, tidak saja perihal apa yang terjadi, tapi juga cita-cita di masa depan. Di tengah suasana politik keagamaan yang panas, peristiwa tersebut tidak pernah dipandang sebatas keunggulan praktis manusia dan peralatan atau sekadar perang angin, tapi merupakan bukti nyata dari campur tangan Tuhan. Sia-sia belakan mereka berdoa kepada Nabi Muhammad, tulis ADB dan Nicolo Barbaro, sementara Tuhan kita mendengar doa kita sebagai orang Kristen. Karena itulah kita menang secara gemilang dalam peperangan. Tak lama setelah itu, tampaknya Konstantin yang sedang terlena oleh kemenangan ini atau kegagalan serangan awal Utsmani di darat, merasa saat itu adalah waktu yang tepat untuk menawarkan perjanjian damai. Dia mungkin akan menawarkan bayaran yang tidak mempermalukan Mehmed dan memungkinkannya mundur dengan terhormat. Tawaran ini mungkin bisa dia sampaikan lewat Khalil Pasha. Perang pengepungan melibatkan simbiosis rumit antara pengepung dan yang dikepung. Konstantin sangat tahu bahwa di luar tembok, perkemahan Muslim juga sedang dilanda kebimbangan. Untuk pertama kalinya sejak pengepungan dimulai, keraguan-raguan yang amat serius mulai terdengar. Konstantinopel tetap kokoh berdiri dan tetap menjadi tulang di kerongkongan Allah bagikan kastil tentara salib. Kota menjadi biang masalah psikologis sekaligus militer bagi prajurit di jalan iman. Kepercayaan diri, budaya dan teknologi yang diperlukan untuk mengalahkan orang kafir dan untuk membalik aliran sejarah rapuh kembali. Kenangan tewasnya pembawa Panji Nabi Ayub di tembok ini 8 abad sebelumnya muncul lagi di benak mereka. Peristiwa ini, tulis penulis sejarah Utsmani Tursunbey, menimbulkan keputusasaan dan peperangan di antara petinggi pasukan Muslim. Pasukan terbelah menjadi beberapa kelompok. Ini adalah saat penentuan untuk mewujudkan tujuan yang diimani. Secara praktis, kemungkinan pengepungan yang berlangsung lama dengan segala masalah logistik, semangat dan ancaman wabah penyakit, momok paling mengerikan bagi prajurit abad tengah, dan peluang pembelotan prajurit makin terasa pada malam 20 April itu.
Segala kemungkinan itu menjadi ancaman pribadi bagi kekuasaan Mehmet. Pemberontakan terbuka prajurit Janisari adalah alasan bagi kemungkinan tersebut. Mehmet tidak pernah memperoleh rasa cinta dari prajurit utamanya seperti yang diperoleh ayahnya Murad. Prajurit ini telah memberontak 2 kali kepada Sultan Muda dan ini selalu dikenang, terutama oleh Khalil Fasha, wazir utamanya. Perasaan tadi kian nyata malam itu ketika Mehmet menerima sepucuk surat dari Syekh Akhem Setin, penasihat spiritual dan seorang tokoh agama terkemuka di Perkemahan Utsmani. Surat itu menjelaskan kondisi mental pasukan dan mengandung peringatan. Peristiwa ini membuat kita terluka dan patah semangat. Kalau peluang ini tidak dimanfaatkan, berarti perkembangan buruk telah terjadi. Pertama, orang kafir telah bergembira dan mengadakan pawai berisik. Kedua, bukti bahwa Yang Mulia memperlihatkan penilaian yang kurang baik dan lemahnya kekuatan perintah Anda untuk dilaksanakan dengan baik. Hukuman keras mutlak diperlukan. Jika hukuman ini tidak dilakukan sekarang, prajurit tidak akan memberikan dukungan mereka saat parit-parit harus digali dan saat perintah dikeluarkan untuk serangan pamungkas. Sang Syekh juga mengatakan bahwa kekalahan akan mengancam kekokohan iman prajurit. Saya dituduh telah gagal dalam doa-doa saya, lanjut dia. Dan ramalan-ramalan saya dinyatakan tidak berdasar. Anda harus selalu ingat apa yang saya katakan ini, sehingga kita tidak terpaksa mundur dalam keadaan malu dan kecewa di akhirnya nanti. Terdorong oleh peringatan ini, Mehmet pun bersiap-siap lebih awal pada pagi 21 April dengan sekitar 10.000 ekor kuda dan berkuda dari perkemahannya di Waltepe menuju pelabuhan di Lajoganda, tempat armadanya sedang bersandar. Baltoglu dipanggil ke pantai untuk mempertanggungjawabkan kekalahan angkatan lautnya. Salah satu mata laksana malang ini terluka parah tertimpa batu yang dilontarkan prajurit sendiri saat pertempuran berkecamuk. Dia harus tampil menyedihkan saat menghadap Sultan. Dalam kata-kata penuh warna, seorang penulis sejarah Kristen, Mehmet meluapkan amarah dari kedalaman hatinya dan menghembuskan asap berapi dari mulutnya yang muka. Dengan marah ia ingin tahu mengapa Baltoglu gagal merebut kapal-kapal layar musuh saat laut tenang. Jika kamu tidak sanggup merebutnya, bagaimana mungkin kamu berharap mengambil alih armada yang berada di pelabuhan Konstantinopel? Sang Laksamana menjawab bahwa dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan kapal-kapal Kristen. Yang Mulia pun tahu darinya. Sebuah orang menyaksikan bahwa dengan dayung-dayung kapal saja saya tidak bisa mencapai bukitan kapal layar Kaisar. Saya telah bertempur mati-matian. Pertempuran yang terjadi sangat jelas. Prajurit saya banyak yang tewas dan begitu pula prajurit yang ada di kapal dayung lain. Mehmet begitu kecewa dan marah sehingga dia memerintahkan agar laksamananya ini ditusuk. Karena perintah ini, anggota Dewan Penasihat dari dan kalangan istana lain berlutut di depan Mehmet memohon agar nyawa laksamana diampuni. Dia telah bertempur dengan gagah berani sampai penghabisan dan kehilangan sebelah mata adalah bukti nyata dari usahanya. Mehmet tetap berpegang pada pendiriannya. Hukuman mati memang dicabut, namun di depan prajurit armadanya sendiri dan dikelilingi pasukan kavaleri, Baltoglu dicambuk 100 kali. Gelarnya dicabut dan kekayaannya disita yang kemudian dibagi-bagikan kepada prajurit Janisari. Mehmet sangat mengerti sisi positif dan negatif tindakannya ini. Setelah kejadian di Baltoglu menghilang ke dalam kegelapan sejarah dan jabatan Laksamana Angkatan Laut yang seperti piala beracun itu kemudian diserahkan kepada Hamzah Bey. Ia juga pernah menjabat sebagai Laksamana selama pemerintahan Ayah Mehmet. Pembelajaran dari peristiwa ini tidak akan diabaikan begitu saja oleh prajurit dan pelaut yang menyaksikan maupun oleh lingkaran wazir dan penasihat sultan. Peristiwa ini
Peristiwa itu adalah kesempatan menyaksikan dengan mata kepala sendiri risiko yang muncul dari kemarahan Sultan. Namun masih ada versi lain dari kisah ini, seperti yang dikemukakan penulis sejarah Yunani Dukas. Kisah pengepungan yang ia tulis memang sangat rinci, namun kadang-kadang sukar dipercaya. Menurut kisah ini, Mehmet memerintahkan Baltoglu berbaring di tanah dan memberi 100 pukulan dengan pentungan emas seberat 5 pon yang diperintahkan sendiri oleh sang penguasa untuk dibuat demikian sehingga dia dapat memukul orang. Kemudian seorang prajurit Janisari karena ingin mengambil hati Sultan, menghantam kepala sang laksamana dengan batu lalu mencongkel matanya. Kisah ini sangat berwarna dan nyaris tidak benar, namun dia menceritakan pandangan umum orang barat terhadap Mehmet sang tiran dari timur, tokoh yang biadab dalam kemewahannya, yang sangat kejam dalam kesenangannya, dilayani tanpa syarat oleh pasukan budaknya. Setelah memberikan contoh lewat hukuman atas laksamananya, Mehmet langsung memerintahkan diadakan rapat Dewan Penasihatnya untuk membahas tawaran damai Konstantin pada hari sebelumnya. Berhadapan dengan kemunduran besar dan perbedaan pendapat yang kian meruncing, persoalan yang harus diselesaikan kala itu adalah pengepungan akan dilanjutkan atau mencari syarat-syarat perdamaian yang menguntungkan. Para komandan pasukan Utsmani yang terlibat perjuangan panjang untuk bertahan dan memperoleh kekuatan di bawah pemerintahan Sultan yang gampang berubah pendirian itu terbelah menjadi dua kubu. Di satu pihak ada Wazir Utama Halid Pasha, seorang suku Turk dari kelas berkuasa Utsmani kuno yang telah menjadi wazir sejak pemerintah Murad ayah Mehmet dan membimbing Sultan muda ini melalui tahapan-tahapan pertamanya yang penuh kecamuk. Dia telah menyaksikan tahun-tahun krisis selama 1440-an dan pemberontakan Janissary terhadap Mehmet di Edirne, dan dia sangat mengkhawatirkan peluang Mehmet bertahan setelah kejadian memalukan di depan tembok orang Yunani. Selama pengepungan, strategi Halil yang selalu dimentahkan oleh celaan lawan-lawannya yang menggelari dia sebagai sahabat orang kafir, pecinta emas Yunani. Lawan kelompok ini adalah wajah-wajah baru dalam lingkaran kekuasaan Utsmani. Sekelompok pemimpin militer ambisius yang sebagian besar adalah orang asing, para pembelot dari kerajaan taklukan Sultan yang telah diislamkan. Mereka selalu menentang segala kebijakan damai dan terus mendukung mimpi Mehmet menaklukkan dunia. Mereka menggantungkan masa depan mereka pada penaklukan kota ini. Tokoh terkemuka di antara mereka adalah Wazir kedua, Zaganos Pasha, seorang mualaf berkebangsaan Yunani, salah seorang yang paling ditakuti dan punya suara serta kekuasaan yang sangat besar dan merupakan seorang pemimpin militer penting. Kelompok ini mendapat dukungan kuat dari pemimpin agama, pendukung perang suci seperti ulama terpelajar ulema Ahmed Qurani, guru Mehmet yang tidak bisa dibantah, dan Syekh Aksemseddin yang mewakili cita-cita lama Islam untuk mengambil alih kota Kristen tersebut. Halil berpendapat bahwa kesempatan mundur secara terhormat dari pengepungan ini harus diambil dengan mengajukan syarat yang menguntungkan. Kegagalan serangan angkatan laut menunjukkan betapa sulitnya merebut kota ini, dan kemungkinan datangnya pasukan Hungaria atau armada Italia makin besar seiring berlangsungnya operasi militer. Dia mengemukakan keyakinannya bahwa apel ajaib suatu saat akan tetap jatuh ke pangkuan Sultan seperti buah yang telah matang terjatuh dari pohon. Namun sekarang buah emas itu belum matang. Dengan mengajukan syarat perdamaian yang berat saat itu dapat dipercepat. Dia mengajukan upeti sebesar 70.000 dukat per tahun kepada Kaisar sebagai syarat untuk mengakhiri pengepungan. Kelompok pendukung perang sama sekali menentang garis kebijakan ini. Zaganos menjawab bahwa operasi militer harus dilanjutkan lebih intensif lagi, dan kedatangan kapal-kapal layar Genoa tak lain
adalah tanda diperlukannya serangan yang lebih telak. Pimpinan militer Utsmani merasa bahwa keberuntungan mereka sudah sampai di titik kritis. Namun sengitnya perdebatan ini juga mencerminkan kesadaran di antara wazir utama bahwa mereka sedang berusaha menunjukkan pengaruhnya terhadap sultan, dan yang lebih penting lagi sedang berusaha mempertahankan diri masing-masing. Mehmet duduk di atas singgasana yang mendengarkan perdebatan, sementara pihak-pihak yang berbeda pendapat saling berkejaran demi posisi. Tapi tabiat dan kecenderungannya lebih condong ke pihak pendukung perang. Rapat itu akhirnya memutuskan dengan suara mayoritas bahwa operasi militer harus diteruskan. Jawaban dikirim kepada Konstantin yang menyatakan bahwa perdamaian hanya akan terjadi jika kota menyerah. Sultan akan menyerahkan daerah Peloponnesia kepada Konstantin dan membebaskan saudara-saudara yang jadi penguasa di sana. Ini adalah jawaban yang dirancang untuk ditolak. Memang begitu adanya. Konstantin memang punya keyakinan sendiri tentang tanggung jawabnya atas sejarah kota dan berdiri atas nama nenek moyangnya. Saat pasukan Utsmani tiba di gerbang kota pada 1397, Manuel II meratap, Yesus Kristus Tuhanku, jangan biarkan mereka masuk, sehingga orang Kristen tidak akan pernah mendengar perkataan bahwa pada masa kekuasaan Kaisar Manuel lah kota ini, dengan segala monumen iman yang suci dan berharga, diserahkan kepada orang kafir. Dengan semangat inilah seorang kaisar akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Pengepungan terus berlanjut, sementara kelompok pendukung perang yang merasakan tekanan keadaan makin meningkat berusaha mempertajam konflik. 3 mil dari tempat itu, serangan terhadap kota terus berlangsung tanpa terganggu. Serangan itu dilakukan berdasarkan rencana terpadu yang tidak diketahui siapapun selain Mehmet dan para jenderalnya. Bombardir terhadap tembok daratan yang dimulai sehari sebelumnya berlanjut tanpa henti sepanjang malam sampai hari berlangsungnya rapat Dewan Militer. Serangan Utsmani dipusatkan di tembok dekat gerbang Santo Romanus di Lembah Likus, bagian yang sama-sama diketahui oleh kedua pihak sebagai bagian paling lemah. Dihujani tembakan tiada henti, menara utama Baghdad Titanian roboh, dan tembok luar ikut hancur sepanjang beberapa yard. Sebuah rongga lumayan besar terbentuk dan sekonyong-konyong pihak bertahan kelihatan. Ini adalah awal ketakutan mereka yang berada di kota serta di kapal, catat Niccolo Barbaro. Kami memastikan tak lama lagi mereka akan melancarkan serangan habis-habisan. Setiap orang yang ada di kota yakin sebentar lagi mereka akan melihat turban-turban orang Turki di tengah kota. Yang paling melemahkan semangat pihak bertahan sekali lagi adalah kecepatan meriam-meriam Utsmani dalam menghancurkan pertahanan yang kelihatannya tak terkalahkan, manakala serangan meriam berbubuk mesiu itu dipusatkan di satu titik. Karena kerusakan tembok itu diakibatkan oleh pengeboman yang dikira semua orang telah berhenti, bayangkan bagaimana dalam beberapa hari saja mereka mampu menghancurkan begitu banyak bagian tembok. Pihak bertahan yang menatap dari lubang yang menganga di tembok sangat tahu bahwa serangan terpusat di satu titik menggunakan 10.000 orang pasti akan berhasil merebut kota ini. Mereka menunggu serangan yang tak terhindarkan, namun Mehmet dan seluruh komandan militernya berada di lajur ganda. Mereka berdebat tentang kelanjutan operasi militer dan tidak ada perintah militer yang diturunkan. Jika dibandingkan dengan perpecahan di kalangan orang Kristen yang bertahan dan hanya bersandar pada inisiatif individual, kelihatan sekali kalau Utsmani hanya menanggapi perintah-perintah yang terpusat, tidak perintah yang diturunkan untuk memanfaatkan keunggulan meriam, dan sementara itu pihak bertahan pun punya kesempatan menata diri. Dengan berlindung di kegelapan malam, Giustiniani dan prajuritnya secepat kilat memperbaiki tembok-tembok yang rusak. Perbaikan ini mereka lakukan dengan membawa gerobak-gerobak berisi batu dan tanah, dan di belakang mereka dibuat parit yang agak lebar
dengan dam penahan di ujungnya yang ditutupi bila-bila kayu serta dahan-dahan pohon yang dibasahi agar keras sehingga bisa sekuat tembok yang telah roboh. Tumbukan kayu, tanah, dan bebatuan ini tetap efektif. Mereka mampu menahan gempuran peluru batu yang besar-besar. Kadang-kadang perbaikan khusus ini dilakukan di bawah serangan terus-menerus dari meriam besar mereka dan meriam-meriam lain, dan dari senjata-senjata lain, busur yang tak terhitung jumlahnya serta senapan. Keterangan baru tentang hari itu ditutupi dengan gambaran musuh yang begitu mengerikan, bergerombol dan asing. Bayangan horor yang tampil ke depan ahli kapal layar ini. Tanah di depan tembok nyaris tak terlihat karena ditutupi orang Turki, terutama pasukan Janissary yang merupakan prajurit Turki paling berani, dan juga beberapa budak sultan yang dapat dikenali lewat turban putih mereka, sementara pasukan biasa memakai turban merah. Namun belum ada juga serangan yang datang. Nampaknya ini adalah nasib baik, dan Tuhan Yesus yang Maha Pengasih telah mempertahankan kota ini pada hari tersebut. Kejadian-kejadian pada 21 April itu begitu cepat dan tumpang tindih satu sama lain. Seakan kedua belah pihak sama-sama tahu kalau saat itu sangat penting dan menentukan. Bagi pihak bertahan, momen ini adalah saat melancarkan perlawanan terus-menerus tanpa dukungan sumber daya untuk melakukan serangan mendadak. Mereka hanya bisa mengamati dari dalam segitiga tembok kuno, mempercayakan segalanya pada kekokohan benteng, menunggu dan kemudian bergegas mengatasi setiap krisis yang terjadi, menutupi lubang-lubang yang menganga dan cekcok satu sama lain, terombang-ambing antara harapan dan keputusasaan dengan desas-desus tentang serangan dan pasukan bantuan. Mereka terus khawatir untuk tetap bertahan, sembari selalu melihat ke barat kalau ada kapal layar mendekat membawa bantuan. Tampaknya Mehmet dipaksa masuk ke dalam kebekuan aktivitas oleh semua peristiwa yang terjadi pada hari-hari itu. Kegagalan angkatan lautnya, kecemasan akan datangnya bantuan, rasa pesimis pasukan, semua ini adalah masalah yang menghimpitnya pada tanggal 21 itu. Dia berjalan bolak-balik mengitari kota, dari tenda merah dan keemasan ke laju ganda, lalu ke tempat pangkalan pasukannya di Galata. Ia memikirkan masalah 3 dimensi, memandangi apel emas dari sudut berbeda, membolak-baliknya dalam pikiran. Hasratnya menguasai Konstantinopel, menancap jauh di masa kecilnya. Ketika pertama kali menatapnya dari jauh semasa masih kanak-kanak sampai pengelanaannya di malam hari di sepanjang jalan Adrianopel di musim dingin 1452. Kota ini adalah obsesi yang memacu persentuhan intimnya dengan risalah-risalah barat tentang perang pengepungan, kajian-kajian dasar tentang permukaan bumi, dan sketsa-sketsa rinci tembok. Rincian Mehmet tiada kenal lelah dalam meraih tujuannya. Rajin bertanya, mengumpulkan segala macam sumber daya dan keterampilan teknis yang diperlukan, menginterogasi mata-mata, dan mengumpulkan informasi. Obsesinya ini berkaitan dengan masa muda penuh rahasia, namun terpelajar di tengah alam istana Utsmani yang penuh bahaya. Semua itulah yang membuat dia mampu menyimpan rapat-rapat segala rencananya sampai waktunya tiba. Ketika dia ditanya tentang kelanjutan operasi militer ini, dia menolak memberikan jawaban langsung dan tegas. Percayalah bahwa jika di antara rambut janggutku ada yang tahu rahasiaku, aku pasti segera mencabut dan membuangnya ke dalam api. Apa langkah dia berikutnya, tetap tidak bisa diketahui. Jadi yang masalah menurutnya adalah rantai yang mengadang jalan masuk ke Golden Horn. Rantai ini menghalangi kapal perang dalam menekan kota lebih dari satu sisi, dan justru memungkinkan pihak bertahan memusatkan kekuatan mereka pada pertahanan tembok daratan. Akibatnya, keunggulan dalam hal jumlah tidak berarti apa-apa. Meriam-meriam Utsmani berhasil menghancurkan tembok pertahanan Konstantin di sekitar Izmir
Isthmus dekat Corinth hanya dalam seminggu. Namun di sini, walaupun Meriam raksasa berhasil membuat lubang besar di tembok kuno Theodosius, kemajuan pengepungan lebih lambat dari yang dia harapkan. Dilihat dari luar, sistem pertahanan kota sangat rumit dan berlapis-lapis, sedangkan parit-parit terlalu dalam untuk segera membuahkan hasil serangan. Selain itu, ternyata Giustiniani adalah ahli strategi yang sangat jenius. Cara dia mengelola sumber daya prajurit dan material yang terbatas sangat efektif. Tanah dipakai ketika batu gagal, garis pertahanan mampu dia pertahankan dengan baik. Karena tertutup, Golden Horn menjadi tempat sandar yang aman bagi armada yang tidak sedang bertugas dan dapat menjadi pangkalan angkatan laut dalam melakukan serangan balik. Setelah ini juga memperpanjang jarak komunikasi antara pasukan darat dan pasukan Mehmet, karena prajurit harus berjalan memutar mengitari ujung Golden Horn untuk melintasi tembok daratan menuju laju ganda. Masalah rantai ini harus segera dituntaskan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana Mehmet menemukan gagasan ini atau berapa lama dia memikirkannya. Namun pada 21 April dia mengumumkan jalan yang keluar sungguh di luar kebiasaan untuk masalah rantai ini. Jika rantai ini tidak bisa diterobos, maka dia harus dilewati, dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengangkat kapal-kapalnya ke darat dan memasukkannya ke Golden Horn melalui garis pertahanan. Penulis-penulis sejarah Kristen masa itu punya penjelasan sendiri tentang asal-usul gagasan ini. Uskup Leonard yakin bahwa gagasan itu datang dari usulan orang Eropa yang licik. Mehmet dibisiki oleh orang Kristen yang tidak beriman. Saya kira orang yang membisikkan cara ini kepada orang Turki mempelajarinya dari strategi orang Venesia dalam pertempuran di Danau Garda. Orang Venesia memang pernah mengangkut kapal dayung mereka dari sungai Adige ke Danau Garda pada 1439. Tapi operasi militer abad tengah penuh dengan kisah-kisah masa lalu yang lain, dan Mehmet sangat tekun mempelajari secara militer. Sultan Salahuddin mengangkut kapal-kapal dayungnya dari Sungai Nil ke Laut Merah pada abad ke-12. Pada 1424 pasukan Mamluk membuat kapal dayung mereka dari Kairo ke Swiss. Namun terlepas dari mana asal mula gagasan ini, yang pasti rencana sudah matang dan siap dilaksanakan sebelum tanggal 21. Peristiwa-peristiwa yang terjadi hanya memperkuat alasan untuk menjalankannya. Mehmet punya alasan lain untuk melaksanakan manuver ini. Dia harus menekan koloni orang Genoa di sisi seberang Golden Horn di Galata. Netralitas mereka dalam peperangan ini jadi sumber ketidakpuasan kedua belah pihak. Galata mendapat keuntungan dari perdagangan baik dengan warga kota maupun dengan pihak pengepung. Dalam proses ini, mereka bertindak sebagai saluran tempat seluruh bahan material dan informasi intelijen datang dan pergi. Desas-desus mengatakan kalau warga Galata lalu lalang dengan bebas di perkemahan Usmani setiap hari, membawanya minyak pendingin untuk meriam-meriam besar dan barang apapun yang bisa dijual. Pada malam hari mereka menyeberangi Golden Horn dan kemudian masuk ke dalam tembok. Tempat sandar kapal berada di dalam tembok kota Galata dan tidak bisa diserang secara langsung. Mehmet tidak mau terlibat dalam pertempuran terbuka dengan orang Genoa. Dia sangat sadar kalau permusuhan langsung akan mengundang bala bantuan dari kota induk mereka. Pada saat yang sama, dia tahu kalau simpati yang sesungguhnya tertuju kepada saudara-saudara Kristen mereka. Giustiniani sendiri adalah orang Genoa. Kedatangan kapal-kapal bantuan Genoa akan mengubah keseimbangan simpati, seperti yang dikatakan Leonard dari Chios. Orang Galata sangat hati-hati dalam bertindak, namun sekarang mereka diam-diam mempersiapkan senjata dan pasukan agar tidak diketahui musuh yang baru saja menunjukkan sikap damai terhadap mereka. Kehidupan ganda orang Genoa ini berarti bahwa informasi dapat keluar dari dua arah, dan kenyataan ini segera berakibat tragis. Seluruh wilayah di balik Galata yang semula dipenuhi kebun anggur dan semak belukar berada dalam tangan pihak Utsmani di bawah perintah Zaganos Pasha. Barangkali pada tahap awal pengepungan ini,
telah dibuat keputusan untuk membuat jalur lain dari Selat Bosporus di suatu tempat dekat laju ganda menuju lembah curam dan terus sampai ke punggung bukit di balik Galata, lalu menurun ke lembah lain sampai ke Gulon Horn di balik pemukiman orang Genoa di sebuah tempat yang disebut lembah musim semi, di mana terdapat pemakaman orang Genoa di luar tembok. Mehmet memutuskan bahwa jalan ini adalah rute yang harus dilalui rencananya. Di titik tertingginya, jalan ini berada di ketinggian 200 kaki di atas permukaan laut dan menjadi tantangan paling berat bagi siapapun yang ingin mengangkut kapal lewat daratan. Meski demikian, hal yang tidak pernah kurang bagi Mehmet adalah tenaga manusia. Dengan sifatnya yang penuh rahasia dan perencanaan yang matang, dia sudah mengumpulkan segala hal yang diperlukan untuk usaha ini. Kayu gelondongan untuk membuat jalur sederhana, gerobak-gerobak untuk mengangkut balok, gerobak untuk mengangkut kapal, balok-balok pengungkit, beberapa kelompok lembu dan manusia. Tanah yang dijadikan jalur jalan dibersihkan dari semak belukar serta ditinggikan sebaik mungkin. Pada 21 April pengerjaan proyek ini dipercepat. Para pekerja menempatkan balok-balok kayu di atas jalur, mulai dari Bosporus sampai ke lembah. Gelindingan dipersiapkan dan diberi pelumas dengan lemak binatang. Pengungkit dibangun untuk mengangkat kapal dari air. Agar persiapan ini tidak terganggu, Mehmet membawa beberapa meriam ke atas bukit di utara pemukiman orang Galata dan memerintahkan Zaganos untuk membombardir kapal-kapal yang sedang menjaga Golden Horn. Agak sulit dipahami mengapa orang Kristen tidak mendengar pekerjaan penting ini lewat pos intelijen di Galata atau lewat prajurit Kristen di Perkemahanus Mani. Pada hari-hari pertama orang Genoa, barangkali sudah bisa melihat kalau pekerjaan persiapan ini bertujuan membangun jalan baru. Tak lama kemudian mereka terpaksa menjauh dan tidak bisa lagi menyaksikan dari dekat karena bombardir meriam dari belakang atau akan dituduh bersekongkol dalam proyek ini seperti anggapan orang Fenisia. Bisa jadi juga Mehmet memastikan tidak seorang pun pasukannya yang beragama Kristen terlibat dalam proyek ini. Namun terlepas dari apapun sebabnya, yang jelas tidak satu pun tanda yang sampai ke kota Perial apa yang telah berlangsung. Pada Minggu pagi 22 April, sementara serangan meriam terus dilancarkan dan orang Kristen masih bisa pergi ke gereja mereka, pengungkit pertama diturunkan ke air Selat Bosporus. Sebuah perahu fusta kecil diikatkan padanya, lalu diletakkan ke atas gelondongan kayu berpelumas yang sudah berada di atas jalur menggunakan keret. Sultan hadir di situ menyaksikan dan menyemangati pekerjaan yang tengah berlangsung. Setelah mengikatnya dengan tali, dia mengaitkan tali-tali panjang ke ujung perahu dan memberikannya kepada prajurit yang bertugas menarik. Ada yang pakai tangan dan ada pula yang menggunakan derek dan putaran. Kapal ditarik menaiki lereng oleh kawanan lembu dan prajurit di kedua sisi yang ditopang oleh sekelompok pekerja dan prajurit. Ketika kapal ini beringsut maju, gelondongan lain ditaruh di jalur depannya dengan tenaga binatang dan manusia yang melimpah yang dikerahkan untuk usaha ini. Kapal ini dapat bergerak maju mendaki lereng curam ke arah puncak setinggi 200 kaki di bagian atas. Udara pagi yang nyaman berembus dari arah laut, dan Mehmet pun memerintahkan pasukannya untuk menempati posisi sesuai dengan tugas masing-masing. Sebagian dari mereka menaikkan layar dengan suara gaduh, seakan-akan hendak pergi berlayar, lalu angin pun menerpa layar dan mendorong mereka. Yang lain duduk di kedua sisi perahu, memegang dayung dan menggerakkannya maju mundur, seolah memang sedang mendayung. Para komandan yang mondar-mandir di sekitar tiang kapal dengan peluit, teriakan, dan cemeti memerintahkan mereka yang ada di bangku untuk mendayung. Kapal-kapal itu dihiasi panji-panji warna-warni, genderang ditabuh, dan sekelompok musisi memainkan trompet di atas haluan. Ini semua bagaikan suasana pawai yang aneh. Bendera dan panji-panji berkibaran, musisi memainkan alat-alatnya, dayung bergerak maju mundur, layar berkibar diterpa angin pagi,
lembut tersiok-siok dan melenguh, aksi psikologis yang sangat cerdas di tengah suasana perang yang jadi cikal bakal mitos penaklukkan bagi orang Turki. Sungguh pemandangan luar biasa untuk disaksikan, catat Christopoulos. Tidak dapat dipercaya kecuali bagi siapa yang menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kapal-kapal yang diangkut melewati jalan darat seakan sedang berlayar di atas permukaan laut, lengkap dengan awak, layar serta segala perlengkapannya. Dari dataran tinggi dekat lokasi itu, Zaganos Pasha terus menyerang pelabuhan yang ada di bawahnya. Dan 2 mil dari situ, meriam-meriam besar menghujani tembok daratan di titik gerbang Santo Romanos. Dari lereng bukit ini, kapal yang sedang diangkut itu bergerak turun ke lembah musim semi. Dengan sangat teliti dalam memperhatikan detail, Mehmet memindahkan meriam-meriam ke pantai untuk mencegah serangan yang dituju ke kapal-kapalnya ketika kembali diturunkan ke laut. Sebelum malam tiba, kapal pertama ini sudah kembali berada di perairan Golden Horn lengkap dengan awak yang sudah siap melancarkan serangan mendadak dan akan diikuti oleh kapal-kapal berikutnya. Dalam sehari itu saja, sekitar 70 perahu berhasil diturunkan ke perairan lembah musim semi. Perahu-perahu ini berjenis puste, perahu birem, dan trirem bergerak cepat dengan 15 sampai 20 atau 22 dayung dan panjangnya sekitar 70 kaki. Sementara itu, kapal-kapal dayung Utsmani yang lebih besar tetap berada di luar pelabuhan di laju ganda. Seluruh operasi rincian ini, waktu, rute, teknologi yang dipakai tetap jadi misteri. Secara praktis, tampaknya tidak mungkin operasi ini bisa selesai dalam waktu 24 jam. Pekerjaan yang harus dilakukan mengangkut 70 kapal sejauh 1/4 mil menaiki lereng dengan kemiringan 8 derajat, lalu mengatur teknik penurunannya, meski dengan bantuan tenaga manusia, hewan dan deret dalam jumlah besar membutuhkan waktu yang lebih lama. Besar kemungkinan kapal-kapal dengan ukuran lebih besar dibongkar dan dipasang lagi ketika sudah sampai di dekat pantai Golden Horn sebelum 22 April, dan pengangkutan kapal-kapal lain juga sudah dimulai sejak sebelumnya. Rahasia kebenaran operasi ini tidak diketahui karena sifat Mehmet yang penuh rahasia dan suka merencanakan sesuatu secara diam-diam. Namun seluruh penulis sejarah sepakat bahwa pada pagi 22 April mendadak satu persatu kapal itu berada di atas perairan Galata. Seluruh operasi itu adalah taktik yang sangat brilian dan merupakan pukulan psikologis yang amat telak, dipersiapkan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Bahkan penulis sejarah Yunani belakangan memujinya. Itu adalah capaian yang luar biasa dan merupakan strategi kelautan yang sangat hebat, tulis Melissenos, dan akibatnya pun sangat nyata bagi pihak bertahan. Karena posisinya yang terlindungi garis sandar kapal dan tekanan serangan lebih dipusatkan pada tembok daratan, tembok lautan di sepanjang Golden Horn nyaris tanpa penjagaan. Memang ada beberapa orang prajurit yang melihat kapal pertama bergerak menuju Bukit Seberang dan mulai diturunkan ke air. Ketika warga kota mengetahuinya, kepanikan pun menyebar dengan cepat. Orang berlarian di jalanan dan menyaksikan dengan penuh ketakutan dari benteng mereka ketika satu persatu kapal Utsmani bergerak menuju Golden Horn. Kejadian ini adalah tikaman strategis dan psikologis terhadap kemenangan lawan dalam pertempuran di Bosporus. Konstantin segera menyadari akibat kejadian ini bagi pasukannya yang memang sudah sangat tertekan. Sekarang tembok di sepanjang Golden Horn terbuka untuk pertempuran. Mereka harus menjaganya dan terpaksa membiarkan prajurit yang menjaga tempat lain ke sana. Jelas sangat berbahaya mengambil prajurit garis depan dari bagian tembok lain sementara yang tersisa terlalu sedikit untuk mampu mempertahankannya dengan baik. Orang Venesia sebagai komandan operasi laut
juga mengalami gangguan. Armada Utsmani berada kurang 1 mil di selat tertutup dengan lebar hanya beberapa ratus yard. Golden Horn sendiri, yang semula jadi tempat berlindung untuk melancarkan serangan, sekarang berubah menjadi tempat sempit mengerikan. Tidak ada ruang untuk menghela napas. Ketika prajurit yang berada di armada kami melihat Fuste, mereka pasti ketakutan sekali karena pada suatu malam pasukan musuh akan menyerang bersama armada mereka yang sudah berada di jalur laju ganda. Armada kami berada di bagian dalam rantai, armada Turki berada di luar maupun di dalamnya. Dari gambaran ini dapat diketahui betapa besar bahaya yang telah mengancam. Kita juga sangat khawatir dengan api. Mereka bisa membakar kapal-kapal yang bersandar di dekat rantai, dan kami mau tak mau terpaksa bertempur di laut menghadapi orang Turki dengan air mata siang dan malam. Pihak bertahan sangat sadar bahwa usaha menghancurkan armada ini sangat penting dan mendesak. Hari berikutnya, Dewan Perang berkumpul di gereja orang Venesia Saint Mary atas undangan hakim orang Venesia dan kaisar dengan tujuan yang jelas membakar armada musuh. Selain Konstantin, kebanyakan yang hadir adalah para komandan Venesia dan kapten laut. Hanya ada satu orang asing untuk urusan yang dianggap orang Venesia sebagai urusan mereka sendiri ini, Giovanni Giustiniani, orang Genoa, yang dapat dipercaya dalam segala hal, yang pendapatnya dihormati semua pihak. Terjadilah perdebatan sengit dan hangat ketika usulan-usulan yang saling bertentangan dikemukakan dengan semangat. Sebagian ada yang ingin melakukan serangan penuh di siang bolong menggunakan seluruh kekuatan armada, melibatkan bantuan dari kapal-kapal Genoa. Usul ini ditolak atas dasar negosiasi dengan Galata akan sangat rumit dan kecepatan menjadi sangat penting. Yang lain ingin melancarkan serangan darat untuk menghancurkan meriam-meriam yang melindungi armada musuh lalu membakar kapal mereka. Usul ini dipandang terlalu berisiko karena jumlah pasukan yang ada terlalu sedikit. Akibatnya Giacomo Cocco, pasukan pimpinan sebuah kapal dayu yang datang dari Trebizond, orang yang bertindak bukan berpidato, berbicara lantang mengemukakan usul ketiga, meluncurkan sebuah ekspedisi armada kecil di malam hari yang akan memergoki dan membakar armada Turki, mempersiapkannya diam-diam tanpa berunding dulu dengan orang Genoa, dan melaksanakan rencana ini tanpa pendana apapun. Waktu adalah segalanya. Dia menawarkan diri untuk memimpin langsung operasi ini. Strategi ini akhirnya diputuskan lewat pemungutan suara. Pada 24 April, Cocco mulai bekerja melaksanakan rencana ini. Dia memilih 2 kapal dagang yang kokoh dan bersisi tinggi dan mengikat karung-karung bulu domba dan kapas di dinding luar kapal untuk melindunginya dari peluru yang keluar dari meriam-meriam Utsmani. 2 kapal dayung besar ditugaskan mengawal para pedagang dan melancarkan serangan balasan, sementara serangan sesungguhnya akan dilakukan dengan sepasang fuste ringan dan cepat yang masing-masing berisi 72 pendayung. Kedua kapal ini dimuat dengan bom Yunani serta bahan-bahan peledak lain untuk membakar armada musuh. Masing-masing diiringi perahu kecil yang mengangkut material cadangan. Rencananya cukup sederhana. Kapal-kapal yang dipersenjatai akan melindungi perahu-perahu yang lebih kencang dari meriam sampai mereka cukup dekat dengan kapal musuh. Lalu perahu-perahu ini menyerang dan mencoba membakar kapal-kapal Utsmani yang terikat satu sama lain. Kapal-kapal ini dikumpulkan 1 jam sebelum matahari terbenam dan serangan akan dilancarkan di tengah malam. Para komandan berkumpul di kapal dayung Al-Ludwig Diego, Syah bandar pelabuhan untuk persiapan akhir kalau rencana ini menemui kendala atau harus tertunda.
Entah bagaimana orang Genoa yang berada di kota mendengar kabar rencana ini, dan mereka ingin dilibatkan dalam peperangan. Mereka memaksa agar rencana serangan ditunda untuk mempersiapkan kapal-kapal mereka. Dengan berat hati, orang Venesia mengabulkan permintaan ini. Serangan pun ditangguhkan. 4 hari berlalu sebelum orang Genoa menyelesaikan kapal mereka. Sementara serangan terhadap tembok daratan harus berlanjut. Orang Venesia sudah tidak sabar. Dari 24 sampai 28 bulan ini kami menunggu catat baru. Baru pada 28 April, atas nama Tuhan Yesus Kristus, diputuskan laut melakukan pembakaran armada orang Turki yang penuh tipu daya itu. Armada penyerang ini diubah sedikit untuk mengakomodasi Genoa yang sensitif. Ada 2 kapal dayung untuk orang Venesia, dipimpin Gabriel Trevisano dan Zakaria Gioni. 3 fuste berisi bahan peledak, dipimpin Koko dan beberapa perahu lain dengan cadangan ranting dan bobok mesio. 2 jam sebelum fajar tanggal 28 April, kekuatan penyerang ini dikeluarkan diam-diam dari beluga tembok lautan Galata di timur Golden Horn dan berputar mengitari pantai yang masih gelap menuju lembah musim semi yang berjarak kurang 1 mil. Para pedagang dengan Giustiniani yang berada di atas kapal Genoa memimpin di depan. Kapal-kapal penyerang mengikuti di belakang. Tidak ada yang bergerak di atas perairan yang tenang. Satu-satunya tanda kehidupan adalah cahaya berkelip dari mercusuar orang Genoa di Galata. Tidak satu pun suara terdengar ketika mereka bergerak mendekati armada Usmani. Kapal-kapal layar yang lebih besar bergerak lebih lambat ketika menggunakan tenaga dayung dibanding fuste berdayung banyak dan lincah yang harus mereka lindungi. Apakah karena keheningan dan tekanan gerak yang pelan, frustrasi yang tertahan akibat penundaan serangan, ataukah karena keinginan memperoleh kemuliaan di dunia? Tidaklah jelas, namun yang pasti Giacomo Koko tiba-tiba membatalkan serangan yang direncanakan dengan hati-hati ini. Atas inisiatifnya sendiri, dia melanjutkan kapalnya. Dia melajukan kapal yang mendahului rombongan dan mulai mendayung dengan kecepatan penuh menuju armada yang sedang sandar untuk melancarkan serangan. Untuk sementara waktu yang terjadi hanyalah kesenyapan, kesunyian. Lalu di tengah kegelapan, peluru api melayang ke kapal yang tak terlindung. Tembakan pertama nyaris mengenai sasaran. Tembakan kedua menghantam sebuah fusta yang berada di tengah dan langsung melewatinya. Fusta ini tidak bisa bertahan mengapung melebihi waktu yang kami butuhkan untuk mengucapkan doa Bapa kami sebanyak 10 kali. Catat baru. Dalam sekejap para prajurit bersusila dan para pendayung terlempar ke laut dan tenggelam. Di tengah kegelapan, kapal-kapal yang ada di belakang tidak dapat melihat apa yang tengah terjadi dan terus melaju ke depan. Meriam-meriam lain pun berada dalam jangkauan tembak yang sangat dekat. Begitu banyak asap yang keluar dari meriam dan senapan, sehingga kami tidak bisa melihat apa-apa dan teriakan-teriakan keras terdengar dari segala penjuru. Kapal-kapal itu bergerak maju. Kapal dayung Trevisano yang lebih besar masuk ke garis tempur dan langsung dihantam 2 peluru meriam yang jatuh tepat di lambungnya. Air mulai masuk ke dalam kapal ini, namun 2 prajurit terluka yang berada di bawah dek berusaha dengan keyakinan penuh menjaga kapal agar tidak tenggelam. Dengan menutup lambung kapal yang bocor dengan mantel, mereka mencoba menahan air yang mengalir deras ke dalam. Kapal yang oleng ini setengah badannya sudah tenggelam. Ternyata masih bisa dikatakan mengapung dan berhasil didayung mundur ke tempat yang aman dengan susah payah. Sementara kapal-kapal lain berusaha menekan serangan, namun seruan tembakan batu
peluru meriam dan misil-misil lain, serta pemandangan kapal-kapal yang rusak akhirnya memaksa mereka mundur. Fajar mulai menyingsing, namun di tengah kebingungan ini, kedua kapal dagang besar tadi tetap terjangkau dalam posisi bertahan sesuai dengan rencana semula. Tidak sadar kalau kapal-kapal lain sudah mundur. Melihat kedua kapal ini mendadak terpencil sendirian, armada Utsmani mengangkat sauh, bergerak mengepung dan menaklukkannya. Pertempuran yang buas dan ganas pun terjadi. Benar-benar seperti neraka. Peluru dan anak panah tidak terhitung jumlahnya. Tembakan meriam dan senjata api yang tiada henti. Pelaut musti meneriakkan nama Allah ketika 70 kapal kecil mereka bergerak maju menggempur musuh. Namun dua kapal dagang dengan sisi yang lebih tinggi dan awak berpengalaman ini mampu menahan mereka dalam pertempuran jarak dekat ini. Kedua belah pihak berperang selama 1,5 jam tanpa ada pihak yang terlibat di atas angin, sampai tiba-tiba mereka berpisah dan kembali ke tempat sandar masing-masing. Pihak Utsmani kehilangan satu buah fusta. Namun siapa pemenang hari itu sangat jelas. Di perkemahan Turki terjadi pesta meriah karena mereka berhasil mengirim fusta Giacomo Koko ke dasar laut Kenang Barbaro, dan kami berurai mata dengan kengirian karena orang Turki berhasil meraih kemenangan atas kami dengan armada kami. Orang Italia pun menghitung kerugian mereka. Sebuah fusta tenggelam bersama awaknya dan beberapa prajurit tambahan sekitar 90 laut dan prajurit berpengalaman. Satu kapal dayung rusak parah dan kebesaran angkatan laut Italia pun runtuh. Catatan korban yang tewas pun sangat panjang. Namun nama itu sangat terkenal di antara kolega mereka. Giacomo Koko, Nahoda, Antonio de Corfu, sejawat, Andrea Steko, teman, dan Juan Marangon, ahli busur silang, Troilo de Greci, ahli busur silang, dan seterusnya. Mereka karam bersama fusta dan semuanya tewas. Semoga Tuhan merahmati mereka. Pagi hari tanggal 29 April, bagaimana kekalahan sebenarnya mulai terlihat lebih mengerikan. Ternyata tidak semua korban tenggelam. Sekitar 40 orang dari mereka berusaha berenang keluar dari kapal yang karam, dan di tengah kegelapan dan suasana membingungkan, mereka berenang ke pantai musuh dan akhirnya tertangkap. Mehmet memerintahkan agar mereka disula di tempat yang terlihat jelas oleh penduduk kota sebagai hukuman sekaligus peringatan. Apa yang mereka lihat tergambar dalam catatan Jacopo de Campi, seorang saudara Genoa yang sudah 25 tahun berdagang di Kesultanan Utsmani kala itu. Orang Turki yang agung ini memerintahkan orang yang akan dia hukum berbaring di tanah. Sebuah galah panjang dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan palu besar di genggaman tangan, dan sang algojo akan memukul galah tadi sekuat tenaga sehingga galah itu yang disebut palo masuk ke dalam tubuh si pesakitan. Dan sesuai dengan takdirnya, si pesakitan bisa bertahan hidup sebentar atau tewas seketika, lalu galah dinaikkan dan ditancapkan di tanah dan dia ditinggalkan sebagai peringatan. Dan kalaupun tetap hidup, nyawanya tidak bertahan lama. Begitulah sula pun dipancangkan mereka dan mereka dibiarkan terlihat oleh para penjaga tembok kota. Para penulis Kristen saat itu mendramatisasi kekejaman bentuk hukuman ini dan memandangnya sebagai cara yang cuma dipakai orang Turki. Hukuman sula, terutama sebagai alat untuk mematahkan semangat kota yang sedang dikepung, adalah taktik perang mental yang dipelajari orang Turki dari orang Kristen Balkan. Belakangan, mereka juga menderita kekejaman sejarah yang sama. Konon 25.000 orang Turki tewas di tiang panjang Vlad si Dracula dan di dataran Danube pada 1461.
Bahkan Mehmet sendiri pun terkejut dan gentar dengan cerita yang dibawa saksi mata yang melihat pancang yang tak terhitung jumlahnya yang menancap di tanah, bukannya penuh dengan buah-buahan melainkan mayat. Dan di tengah pemandangan ini, di sebuah pancang yang lebih tinggi untuk menandai statusnya, terdapat mayat bekas laksamananya Hamzah Bey yang masih mengenakan jubah resmi berwarna merah dan ungu. Pada sore hari tanggal 28 April, mayat-mayat pelaut Italia yang disulai di depan tembok ini mulai melahirkan akibat yang diinginkan. Ratapan kota terhadap para pemuda ini tak terkira, kata Lisenos. Namun kesedihan ini segera berubah menjadi amarah. Untuk membalas kekalahan dan frustasi atas kegagalan serangan ini, mereka menanggapi dengan kekejamannya sendiri. Karena sejak permulaan pengepungan, kota memiliki sekitar 60 tawanan orang Turki. Hari berikutnya, barangkali atas perintah Konstantin, pasukan bertahan melakukan pembalasan dengan cara yang sama. Orang-orang kami marah dan dengan bengis membantai orang Turki yang jadi tawanan di kota, disaksikan oleh kawan-kawan mereka. Satu persatu mereka dibawa ke atas tembok dan digantung secara melingkar di depan pasukan Utsmani yang tengah menyaksikan. Dengan cara ini, kata Uskup Leonard, dengan gabungan ketidaksalehan dan kekejaman, perang menjadi makin brutal. Tawanan yang tewas tergantung dan pelaut yang tersula saling cibir di sekitar garis depan. Namun setelah ini jelaslah kalau inisiatif serangan kembali berada di pihak pengepung. Armada inti Utsmani masih mengapung, dan jelas bagi pihak bertahan bahwa kendali atas Golden Horn telah jatuh ke tangan lawan. Kecerobohan serangan yang dilakukan malam sebelumnya telah memicu perlawanan terhadap kota. Ketika mereka merenungkan hal ini, alasan kegagalan itu pun mulai dicari dan pihak yang bertanggung jawab pun mulai ditentukan, terutama di antara orang Italia. Jelas bahwa penundaan serangan kokoh berakibat fatal. Bagaimanapun juga, tampaknya pihak musuh sudah mengetahui rencana ini dan siap-siap menunggu. Mehmet punya lebih banyak meriam di pelabuhan bagian dalam yang siap menggempur pihak yang datang menyerang. Cahaya dari mercusuar Galata adalah sinyal yang disampaikan seseorang dari koloni Genoa, dan saling tuduh antara orang Italia mulai mencari-cari logikanya sendiri.